Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dapadi Tapdana dari kelas S1 ke-101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas remedial DMPI untuk CO2 tentang analitika data dan visualisasi data. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang pengambilan. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data dapat dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Ini ada pengertian tentang analisis data menurut para ahli. Menurut Taylor, 1975, arti analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan memutuskan hipotesis ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Lalu untuk versi J. Moleong 2002, menurut beliau, pengertian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Nah, ini untuk pendahuluan tentang analisis data. Lalu untuk visualisasi data merupakan rangkaian proses menampilkan data atau informasi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang awam, seperti grafik, angka, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, visualisasi data kerap menggunakan beberapa elemen visual seperti grafik, bagan, hingga peta. Tujuan dari visualisasi data tentunya untuk mempermudah melihat dan memahami tren, pola, dan masih banyak lagi. Bagi seorang data scientist, memiliki kemampuan dalam data visualisasi merupakan nilai tambahan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu lanjut ke pembahasan. Untuk analisis data dan visualisasi data adalah hal yang sangat diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam memutuskan untuk suatu keputusan. Oleh karena itu, analisis data dan visualisasi data saling berkesinambungan satu sama lain. Analisis data akan menghasilkan sebuah visualisasi data yang sudah dianalisis sebelumnya. Perusahaan sangat memerlukan yang namanya analisis data dan visualisasi data, karena dengan adanya kedua aspek tersebut, perusahaan dapat memenuhi performa perusahaan dari berperiode untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat untuk meningkatkan performa perusahaannya. Lalu untuk penggunaan visualisasi data ada beberapa aspek, yaitu untuk aspek pertama ada value dan risk. Aspek data visualisasi juga dapat mengimplementasikan dalam menganalisis risiko dan keuntungan perusahaan. Lalu untuk frekuensi, poin satu ini juga kadang terkait dengan waktu. Akan menjelaskan sebagai sering peristiwa itu terjadi, misalnya seberapa sering warga Indonesia membuka smartphone atau seberapa sering warga Indonesia membaca berita. Itu untuk frekuensi. Lalu yang ketiga ada perubahan waktu. Poin berikutnya adalah informasi yang paling sering dijelaskan dengan visualisasi data. Dalam konsep ini, Anda akan menjelaskan keterkaitan suatu data seiring waktu, seperti misalnya penyebaran virus COVID-19 dari waktu ke waktu, seperti real time tersebut. Lalu
yang selanjutnya jaringan. Poin ini sering digunakan di dalam industri marketing di mana Anda perlu memetakan di mana saja konsumen Anda, di mana saja penjualan yang paling tinggi dan paling rendah. Setelah itu Anda akan melakukan clustering untuk mendapatkan insight dari sebuah data. Lalu ada scheduling, data visual juga dapat digunakan untuk melakukan penjadwalan. Dengan menjabarkan data-data yang sudah ada, dapat menentukan perkiraan berapa lama sebuah proyek dapat diselesaikan. Itu untuk scheduling. Lalu ada relationship atau hubungan, yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel. Ini adalah case yang sangat sering ditemui. Seperti contohnya mencari hubungan antara umur dan pola makan, hubungan antara gender dan perilaku, hubungan antara hobi dan karir, atau lain sebagainya. Itu penjelasan untuk penggunaan visualisasi data. Lalu untuk jenis data yang diberikan untuk visualisasi data ini, ada analisis data secara deskriptif. Pengertian analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Yaitu ada grafik, tabel, presentasi, frekuensi, diagram, dan lain-lain. Lalu untuk analisis data secara inferensial, pengertian secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis ini juga memiliki rumus statistik tertentu. Hasil perhitungan rumus tersebut akan menjadi dasar dalam generalisasi yang simpel bagi populasi. Itu untuk jenis data yang digunakan. Lalu di sini ada langkah dan prosedur analisis data. Dalam melakukan analisis data harus berdasarkan prosedur dan langkah-langkah tertentu. Ini ada beberapa tahap, yaitu untuk tahap pertama yaitu pengumpulan data, yaitu pengumpulan data untuk yang nantinya akan dianalisis. Yang kedua ada tahap editing. Untuk proses ini, pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Lalu yang ketiga ada tahap coding. Proses ini mengidentifikasi dan klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Lalu ada tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Lalu ada tahap mendeskripsikan data, yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel, frekuensi atau diagram dengan beragam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Tujuannya untuk memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Lalu untuk tahap terakhir ada tahap pengujian hipotesis, yaitu pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap inilah nantinya akan dibuat kesimpulan atau sebuah keputusan. Lalu untuk penutupnya, dalam pemaparan atas dapat disimpulkan bahwa analisis data dan visualisasi data memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan yang tepat untuk meningkatkan performa perusahaan. Untuk menjadi lebih baik lagi dalam segi aspek analisis data dan visualisasi data berkesinambungan, karena jika perusahaan menganalisis data yang mereka punya lalu akan terlihat visualisasi data dari data yang mereka punyai, sehingga
mempermudah untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Mungkin sekian untuk pemaparan tugas tentang analitik data dan visualisasi data. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.